Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita akan menikmati hidangan rohani kita melalui Renungan 79. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13, Bapak Ibu Saudara dapat membaca ayat 1 sampai ayat 10. Namun saya akan bacakan 2 ayat dalam perikop ini, nasihat-nasihat terakhir dalam 2 Korintus pasal 13. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 3. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dapat membaca secara keseluruhan biar kita lebih menikmati secara utuh akan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ayat 3. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu ketegasan. Ketegasan atau dari kata dasar tegas diperlukan oleh seseorang, baik itu pemimpin maupun setiap kita manusia yang ada, terlebih orang-orang percaya, perlu ketegasan dalam hal-hal tertentu di dalam menghadapi setiap hal dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita akan melihat dalam bagian observasi, tentu Bapak Ibu kalau melihat surat 1 Korintus, 2 Korintus, kita akan menemukan Rasul Paulus ya dalam pasal 13, pribadi yang ada yaitu Rasul Paulus dan juga jemaat yang ada di Korintus. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa di mana Rasul Paulus kembali menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus kali yang ketiga, dikatakan ayat 1 ya, mengingatkan bahwa Rasul Paulus akan berencana datang kembali kepada mereka. Namun sebelum ia datang, terlebih dahulu dia memberikan pesan kepada mereka. Hal-hal apa yang mereka harus lakukan, yang harus mereka ingat sebelum kedatangan Rasul Paulus. Dan hal-hal apa yang mereka harus tahu. Apa yang akan dilakukan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sudah datang di tengah-tengah mereka, yaitu jemaat Korintus. Dan apa tanggapan dari mereka? Tentunya ada orang-orang yang juga tergentar hati ya, terketuk hatinya ketika mendengarkan nasihat Rasul Paulus. Tetapi kita melihat di sini dalam bagian peristiwa bahwa orang-orang jemaat yang ada di Korintus bukanlah orang-orang gampang, Bapak Ibu, artinya mudah untuk diberitahu ya, sebab Rasul Paulus katakan sudah kali ketiga dia memperingatkan mereka, dia mengirimkan surat kepada mereka, bahkan kedatangan yang ketiga kali meskipun yang kedua dia belum datang. Tetapi juga dalam data yang lain kita dapat temukan bahwa Rasul Paulus memang sudah 2 kali datang ke sana. Yang pertama ada agak lama, yang kedua hanya sebentar, dan akan berencana datang kali yang ketiga. Kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, surat Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 13 ini yang pertama ya, kita akan temukan 3 hal dalam bagian interpretasi. Yang pertama, Rasul Paulus mengecam akan bertindak keras terhadap orang-orang berdosa yang keras kepala ketika dia datang nantinya ke Korintus. Karena saat Rasul Paulus mengirimkan surat yang pertama maupun kedua kepada mereka dengan teguran dan nasihat, sepertinya mereka belum mau melakukan atau mendengarkan, sehingga Rasul Paulus harus kembali lagi kali yang ketiga mengirimkan surat kepada mereka untuk mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka baik di waktu lalu maupun di waktu yang saat itu mereka diperingatkan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua, Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang mewakili Kristus. Artinya Rasul Paulus diberikan kepercayaan sebagai perantara Kristus
Dialah yang dipakai Kristus melalui setiap pelayanannya, ucapannya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka dapat sembuh oleh penyakit rohani, mereka sembuh dari dosa, mereka dapat bangkit dari kesalahan, memperbaiki kehidupan mereka dan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Dia ingin menunjukkan kerasulannya, dia ingin menunjukkan kuasa yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena jemaat di Korintus masih dipengaruhi oleh pengajaran guru-guru palsu yang mengatakan bahwa pengajaran Rasul Paulus itu bukanlah hal yang benar, bukanlah yang berdasarkan Injil Kristus. Mereka juga mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus untuk tidak mendengarkan perkataan Rasul Paulus. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, dia bukanlah guru palsu, tetapi dia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan menjadi pelayan bagi mereka, perantara Kristus bagi mereka supaya mereka mengenal Injil. Dan ketegasan ini dilakukan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Dilihat juga ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Rasul Paulus ingin mereka dapat memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan. Dan juga Rasul Paulus menegaskan bahwa dia akan bertindak keras bagi orang-orang yang masih melakukan dosa. Sebab ada dosa yang disengaja dilakukan oleh jemaat di Korintus hanya untuk mengetahui, mengetes Rasul Paulus. Apakah dia akan bertindak seperti apa yang dilakukan Kristus? Mereka membiarkan diri mereka itu melakukan hal-hal yang salah. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, dia akan melakukan tindakan keras kepada orang-orang yang melakukan dosa. Nah, yang kita baca di ayat yang ketiga, dikatakan dalam ayat ketiga ini, interpretasi yang ketiga, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dilanjutkan di ayat yang keempat. Dikatakan bahwa Rasul Paulus selain menyadarkan pengertian mereka yang keliru dan salah terhadap dirinya, bahwa dia itu bukanlah pribadi yang lemah, sebab mereka memiliki pengertian Rasul Paulus itu bukan siapa-siapa, dia manusia biasa, dia seorang yang juga sakit, dia lemah, dan mereka menilainya dia bukanlah orang yang penting, bukanlah seorang rasul ya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat yang keempat, ujilah dirimu, apakah kamu beriman kepada Kristus, apakah Kristus ada dalam dirimu? Rasul Paulus katakan, ini suatu bukti bagi Rasul Paulus ketika orang-orang yang ada di Korintus, khususnya jemaat Korintus berkata, kami ada di dalam Kristus, kami beriman kepada Kristus. Nah, ini cara Rasul Paulus untuk mengatakan kepada mereka, kalau kamu berkata kamu ada dalam Kristus, kamu berkata kamu milik Kristus, nah itulah buah pelayanan saya. Rasul Paulus ingin membuka pemikiran mereka bahwa mereka dapat percaya kepada Kristus, mereka menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Itu karena buah pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana mungkin mereka menyangkal akan hal itu? Inilah salah satu hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mereka kembali sadar bahwa Rasul Paulus adalah utusan Allah yang dapat menyampaikan kebenaran Allah dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, aplikasi apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Aplikasinya, setiap kita harus tegas. Rasul Paulus sudah berulang kali, pertama kali, kedua, ketiga kali dia tegas kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia tidak lagi berlamban-lamban, dia tidak lagi dengan kata-kata manis, tetapi dia katakan, aku akan bertindak keras kepada orang-orang yang berdosa. Dan dia juga berkata kepada mereka, apakah kamu tahu bahwa hidupmu ada dalam Kristus, atau Kristus ada di dalam kamu? Ini adalah suatu teguran yang keras. Mereka sadar atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap tindakan apapun yang kita hadapi perlu ketegasan. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak tegas, orang akan mempermainkan kita. Supaya kita tidak dipermainkan, maka perlu ketegasan dalam hidup kita. Bukan melakukan perlawanan yang melahirkan dosa. Bukan harus memukul, memarahi, membenci orang. Namun menyadarkan mereka tentang hal-hal yang mereka dapat tahu. Ingat, seperti Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah buah pelayanan Rasul Paulus.
Dan di dalam keluarga pun, dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perlu ketegasan baik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kalau mereka condong melakukan hal-hal yang salah, maka kita harus tegas. Jangan karena unsur kita mengasihi anak cucu kita, keluarga kita membiarkan mereka, tidak apa-apa, cuma sekali kok, besok pasti sadar. Nah, itu pemikiran kita. Belum tentu itu terjadi. Perlu ketegasan. Sayang kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita itu pasti dan harus. Tetapi dalam kasih sayang pun perlu ketegasan. Menekankan hal-hal penting yang harus diingat dan dilakukan oleh orang lain dalam kehidupannya. Masih banyak ayat-ayat lain tentang ketegasan Rasul Paulus kepada mereka. Bahwa Rasul Paulus mengingatkan mereka harus hidup dalam kebenaran. Mereka tidak bisa menerima pengajaran dari lain pihak. Dan mereka berkata mereka adalah murid Kristus. Tetapi mereka membiarkan diri mereka melakukan dosa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam aplikasi juga mari dalam kehidupan kita jangan sengaja kita melakukan dosa untuk mengetes kuasa Tuhan. Apakah Tuhan mampu mengubah kehidupan kita? Apakah Tuhan mampu menyembuhkan penyakit kita? Apakah Tuhan mampu memberkati kehidupan kita? Jangan pernah kita mencobai Tuhan, menguji Tuhan, atau menguji hambanya mungkin. Karena sama saja kita mempermainkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu mari kita menjadi jemaat Tuhan yang terbuka dengan hal-hal yang baik. Terutama terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati. Bukan menjadi jemaat yang keras hati seperti jemaat yang ada di Korintus. Sudah diperingatkan ulang-ulang. Namun mereka masih ada dalam keadaan yang sama. Melakukan banyak kesalahan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan kekuatan yang baru supaya kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dapat juga menyampaikan dan juga dapat menyampaikan, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain yang Bapak Ibu Saudara alami, disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mohon Engkau Allah kami yang menolong kami untuk menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati, dengar-dengaran dan tidak keras kepala, tidak tegar tengkuk Tuhan. Ketika kami diperingatkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mau berubah dalam hidup kami. Agar kami tidak harus diberikan teguran berulang-ulang kali. Kami juga menghormati Engkau melalui setiap hamba-hambamu yang melayani kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang, ya Tuhan. Engkau memagari keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.